Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat silaturahim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memberi kontribusi kepada bangsa dan negara ini guna kita tetap pada kebaikan dan tetap cinta pada tanah air. Kita akan bicara soal karakter bangsa kita. Ya, kita ingin bicara soal karakter karena sebenarnya pendidikan kita lebih pada soal karakter, bukan hanya pengetahuan. Oleh karena itu, ketika kita memberikan pendidikan, kalau hanya bisa memberikan pengetahuan, saya pikir artificial intelligence itu akan lebih cerdas dari kita. Termasuk juga Mbah Google itu akan lebih cerdas dari kita. Yang membedakan nantinya adalah kemampuan kita mempunyai karakter, kita yang memainkan, dan kami yang memanfaatkan dari semua ilmu itu untuk kebaikan bangsa dan negara. Bukan sebaliknya kita dipermainkan oleh alat, oleh media, dan fasilitas itu. Oleh karena itu kita perlu ada pendidikan karakter kebangsaan ini. Jadi karakter itu serangkaian sikap, attitude, perilaku, behavior, motivasi, dan keterampilan skill. Jadi satu kesatuan menjadi karakter. Jadi sesuatu yang sudah inherent pada diri kita. Jadi lebih pada soal personality dan bisa disebut sebagai karakter manakala orang itu berperilaku sesuai dengan kaidah moral. Dia punya karakter. Jadi karakter tidak yang negatif, tapi karakter pada karakter yang positif. Nah, kita perlu mendidik karakter kebangsaan kita, karakter yang mengarah pada moral, yang moral kita itu di dalam kerangka Pancasila. Dan itu di dalam lingkup bingkai Undang-Undang Dasar 45. Nah, karakter ini yang perlu kita bentuk di dalam kehidupan kita, sehingga bangsa Indonesia memiliki ketahanan ya di dalam arus globalisasi ini, dan barangkali ada hal yang mungkin itu bertentangan dengan kebangsaan kita, dan kita mudah mempunyai ketahanan kalau kita memiliki karakter itu. Nah, oleh karena itu ketika kita menjadikan agama sebagai karakter awal dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti sudah menjadikan bahwa karakter kita karakter keagamaan. Karakter kita adalah karakter kepercayaan. Maka kita harus menghilangkan gap ya di kalangan pemeluk agama karena keberagamaannya. Jadi jangan sampai ada di antara kita agama menjadi pemicu terhadap kerusuhan. Jangan sampai agama menjadi pemicu atas terjadinya permusuhan. Bahkan barangkali jangan sampai menjadikan agama sebagai pemicu pertentangan antara kita. Maka kita harus berbanding lurus, orang yang beragama yang baik itu pasti berpancasila yang baik. Orang yang berpancasila yang baik pasti beragama dan berkepercayaan yang baik. Ini menurut saya perlu ditanamkan karakter keagamaan yang seperti ini. Kemudian jangan sampai agama ditempatkan sebagai identitas dan apalagi dijadikan sebagai komunitas untuk soliditas di dalam pemaknaan politik kekuasaan. Tetapi benar-benar dijadikan sebagai identitas yang itu menjadikan keakraban satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa mendeklar diri kita ini siapa, kita bisa mendeklar kita ini adalah berasal dari mana, dan juga kita mendeklar sebagai agama apa yang dipeluk oleh kita. Dan kita bisa bersama-sama dalam satu kelas, satu forum, dalam satu interaksi. Nah, itu yang harus kita kedepankan. Bukan berarti menghilangkan identitas, jadi kita perlu memangnya di KTP ada nama pemanya agamanya. Karena apa? Karena kita ingin menjadikan yang NKRI itu nggak benar juga. Atau sebaliknya, agama dijadikan identitas untuk memukul kelompok lain itu tidak baik. Kita penganut adalah wasatiyatul Islam. Ya, kita melihat pada kondisi yang moderat, kita Muslim, tapi saya baik dengan non-Muslim. Saya orang Muslim, saya mendukung, membela terhadap negara. Jadi jangan sebaliknya, saya Muslim, lalu saya bertentangan dengan negara. Ini menurut saya yang perlu kita sosialisasikan sebagai karakter bangsa kita, sebagai awal dasar dari ketuhanan yang Maha Esa itu, yang menjadi satu kesatuan. Yang kedua, yang perlu kita juga tanamkan adalah kita memastikan bahwa agama itu masuk ke dalam hati kita, ya.
dan pastikan di dalam ibadah ritual kita baik. Dan jangan lupa tidak berhenti sampai di situ, sampai kepada ibadah sosialnya kita juga harus baik. Artinya kesalihan agama, kesalihan individu, kesalihan ritual itu harus masuk pada kesalihan sosial. Itu harus ditanamkan pada diri kita, ya. Bagaimana kita bisa menanamkan kesalihan-kesalihan itu yang agama menjadi spirit untuk menyatukan. Jadi kalau kita gambarkan di negara Madinah itu menjadi soliditas karena kita memeluk agama yang berbeda-beda, tanpa juga menghilangkan soliditas di internal pemeluk agama. Itulah oleh Kiai Wahab Hasbullah disebutkan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Jadi kalau kita melihat kepada sholat, ya, dan sholat itu adalah simbolnya berjamaah, maka kita juga di luar sholat kita juga berjamaah. Ya. Kalau kita melihat sholatan halil fahsyai wal munkar sebagai pencegah dari kemungkaran dan kekejian, maka pastikan kita ini juga berperilaku terimplikasi dari sholat kita di dalam kehidupan kita. Ini yang harus ditanamkan sebagai karakter kebangsaan kita. Kalau kita sudah bisa menanamkan hal ini, berarti pendidikan kita sudah berhasil. Karena sekarang ilmu itu sudah tidak sulit dulu. Mungkin dulu tuh orang punya ilmu tuh bisa disimpan, referensinya itu hanya dia yang tahu dulu. Hanya dia yang memonopoli sejarah, monopoli referensi itu dulu. Sekarang siapapun bisa mengakses dengan atas nama keterbukaan informasi, atas nama ya dunia digital itu. Apalagi sekarang kalau kita dimasukkan pada artificial intelligence, semua pertanyaan pun bisa dijawab, bisa dilakukan identifikasi itu. Oleh karena itu kita harus punya gambaran nilai-nilai karakter yang utuh. Di dalam bingkai ketuhanan yang Maha Esa itu ada nilai-nilai individu, ada nilai bersama. Jadi ada dua nilai yang harus kita terapkan. Ada kehidupan pribadi, ada kehidupan yang bersosial dan bermasyarakat. Di sini juga ada nilai yang berkenaan dengan lingkungan sekitar kita, ada nilai yang berkenaan dengan kebangsaan kita. Maka kita harus ada moral knowing, ada moral action, ada moral feeling. Jadi kita harus punya pengetahuan tentang moral Pancasila. Kalau di sini moral Islam seperti apa, kita juga punya rasa tentang bagaimana moral itu bisa dimaksimalkan. Kita mempunyai daya deteksi tentang moral yang baik, dan kita bisa mencegah di moral yang buruk, dan kita bisa melakukan action. Jadi kalau dalam kerangka keimanan itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi iman dan amal soleh. Jadi iman, Islam, dan amal soleh. Jadi kita ini harus ada iman di dalam diri kita, dan juga ada keislamannya dalam diri kita, dalam pengetahuan itu ada amal soleh, ada action. Jadi kita tidak cukup hanya pengetahuan saja, apalagi kita barangkali pengetahuan tanpa diamalkan. Nah, itu lebih susah lagi. Diamalkan tapi hanya ritual, itu tidak cukup, tapi juga harus terimplikasi kepada sosial kita. Nah, ada 8 karakter prioritas yang harus kita lakukan, ya. Berbicara kebenaran, tidak melakukan sesuatu yang di luar kewajaran, dalam arti di luar moral kita, ya. Itu harus ada dalam karakter kita, karakter kejujuran. Kalau sudah ada karakter kejujuran, ini penting untuk kita tanamkan kepada bangsa ini. Karena Nabi Muhammad SAW itu menjadi Al-Amin itu karena jujur. Bahkan keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi Nabi dan Rasul itu hanya karena jujur. Jadi pinter itu bukan yang pertama di dalam pendidikan kita, di dalam kehidupan kita itu bukan pinter semata, tetapi karakter. Karakter itu karakter kejujuran. Wal kurfil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sebutlah bagaimana Nabi Ismail dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan? Karena ia adalah orang yang menepati shadiq, jujur terhadap janjinya, wa kana rasulan nabiyya, dan menjadi rasul dan nabi. Jadi karakter itu lebih penting daripada persoalan pengetahuan. Pengetahuan penting, iya, tetapi di atas itu adalah karakter itu. Yang kedua ada rasa tanggung jawab, ya. Jadi melakukan segalanya itu bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu harus ada karakter tanggung jawab. Jadi anak-anak, apapun yang dilakukan Anda harus jujur, dan apa yang Anda lakukan harus bertanggung jawab. Itu harus ada di dalam diri kita.
Lalu ada suka belajar dan berprestasi, itu harus ada. Nilai kompetisi itu harus ada. Dia tanamkan pada anak-anak kita. Harus ada disiplin, ya. Harus ada disiplin yang diri yang utuh pada anak-anak kita untuk pembentukan karakternya. Jadi kalau kita menyebutkan dalam Al-Quran wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kita ini jalan berugal-ugalan di muka bumi. Mungkin kita menjadi fikih lalu lintas. Bagaimana disiplinkan dari lalu lintas kita itu. Dan termasuk disiplin waktu, gimana Jepang maju itu yang sangat menghormati waktu gitu. Ada penghargaan atas keberagamaan, ya. Kita harus ada toleransi di sini. Tenggang rasa dengan yang lain bukan berarti orang non-muslim ibadah di masjid, orang muslim ibadah di gereja sementara masjidnya kosong, itu bukan. Jadi tetap pada penghormatan, tidak harus mencampur adukkan antar agama itu. Suka memberi, suka berbagi, ya. Kita semangat berbagi harus ada. Semangat berkorban. Jadi nilai kepahlawanan itu harus ada. Ya, harus ada karena kita ini tidak berpikir apa yang kita lakukan kita yang memanfaatkan. Para pahlawan kita itu gugur sebelum para pahlawan itu menikmati tentang kemerdekaan ini. Nah, kita harus juga meneladani pahlawan-pahlawan itu tentang kepahlawanannya di dalam mengisi kemerdekaan. Lalu harus dibangun pada anak-anak kita ada rasa optimisme, kreatif, berpikir positif, husnudzon di dalam langkah-langkah kita. Nah, kalau ada 8 karakter itu masuk di dalam karakter kebangsaan kita, insya Allah Indonesia akan jadi kuat. Tapi meskipun pinter seperti apa, tapi karakternya tidak kuat, mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Tidak utuh di dalam diri kita, dan itu sulit untuk menjadikan negara itu maju, mempertahankan kemerdekaan, memajukan bangsa ini susah. Oleh karena itu, dari mana akan kita membangunnya? Maka harus dibangun dari keluarga. Ya, pembangunan dari keluarga. Mas Nurul, Siap, deh. Mas Nurul, bisa ditayangkan aja Mas Nurul, biar tayangkan aja Mas Nurul. Karena biar ada gunanya saya bikin Mas Nurul. Ya, biar, oke. Nah, kita harus membangun dimulai dari keluarga. Ya, membangun karakter kita dari keluarga. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan ibu itu adalah madrasatul ula. Madrasah yang pertama dalam kehidupan kita adalah ibu kita. Jadi kalau ada yang marah-marah karena pandemi ini, kenapa kita belajar matematika lagi, ibu-ibu itu kenapa belajar ya IPA lagi itu. Sebenarnya Allah Maha tahu, mengembalikan kepada para ibu, para orang tua, bapak yang pendidikan seakan-akan urusannya sekolah. Padahal pendidikan yang utama adalah ibu bapaknya. Maka seringkali sifat ibu bapaknya tanpa sengaja itu langsung dia tiru. Langsung dia tiru karena lengket kepada anak-anak kita tanpa disengaja itu sudah menirunya. Nah, kalau sudah di tingkat keluarga itu selesai atau keluarga di tingkat keluarga tidak selesai, maka yang terjadi adalah anak-anak pendidikannya masuk di sekolah. Terus ke bawah Mas Nurul. Langsung pada pembangunan karakter itu, anak-anak akan kembali pada sekolah. Jadi sekolah itu adalah pendidikan kedua, bukan pendidikan yang pertama. Oleh karena itu, kita jangan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah anak-anak kita, tapi kita serahkanlah sebenarnya kepada ibu bapaknya. Makanya pendidikan itu bukan hanya pada saat kita memasukkan anak ke dalam sekolah, tetapi anak-anak sejak baru lahir, bahkan sebelum lahir, saat memilih pasangan kita itu adalah menentukan tentang pendidikan karakter kita. Makanya ketika menentukan pasangan kita ini pada para kelompok jombloers ya, barangkali masih ada yang muda-muda biar tidak terpancing dengan bidadari di surga. Terus ke bawah, Mas Nurul. Terus lagi, ini, oke, barusan, atasnya lagi, oke, good. Nah, aduh kok turun lagi satu. Nah, dari keluarga, oke, ini, oke. Nah, kalau kita bicara bagaimana, ini biar kelompok jombloers ya, biar tidak mengharap hanya hidup di nanti di surga bertemu dengan bidadari, tapi sebenarnya pada saat kita hidup ini,
menjadikan orang tua adalah pendidikan yang utama, bukan di sekolah. Itu kalau udah sekolah tidak bisa, keluarga nggak bisa, maka tentu adalah sekolah. Jadi sekolah itu kedua, apalagi sampai anak-anak kita lepas di keluarga. Jadi menjadi karakternya menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh keluarga seringkali ditiru oleh anak-anak kita. Nah, pembangunan karakter itu diawali dari keluarga kita. Nah, kita perlu melihat, umumnya di Indonesia, kritik saya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana itu kan menjadi hanya mengatur jarak kelahiran atau mengatur jumlah kelahiran. Tidak kepada bagaimana pembentukan karakter bangsa melalui keluarga. Itu sama juga mungkin bagian dari yang saya usulkan kritik lah ya, karena itu tidak menjadi berfungsi pembentukan karakter, termasuk juga terlalu banyak yang menangani soal keluarga tapi tidak fokus. Padahal Indonesia ini mau dibangun baik atau tidak baik adalah berawal dari keluarga itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu dibangun dari keluarga ini adalah, kalau bagi kami ketuhanan yang Maha Esa adalah pembangunan agama Islam. Klik berikutnya. Pembangunan agama Islam ini harus diajarkan kepada anak kita sebagaimana MUI sudah putuskan pada 2015 lalu di Surabaya. Klik berikutnya adalah Islam wasati. Islam moderat. Ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahid. Jadi wasit adil yang terbaik ya, wasit itu. Jadi kita menjadi berislam yang ramah, berislam itu yang friendly, kira-kira begitu. Islam itu nyaman, jangan terlalu takut dengan neraka, jangan terlalu teriming-imingi dengan surga. Dengan apa? Dengan cinta kepada Allah. Jadi kalau ada orang menjadi teroris karena ingin mendapatkan bidadari, itu karena nggak ngerti Islam. Bidadari itu mungkin enak di dunia saja, segera kawin aja, itu dapat bidadari. Tapi kalau di akhirat, bidadari itu tidak nikmat. Kalah nikmat jauh dibanding kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngerti tentang Islam, pasti dia tidak akan membayangkan bidadari. Cukup aja nikah di dunia ini. Mungkin ada setuju, ada yang tidak setuju, persilahkan ya. Nikah 1, 2, 3, atau 4, yang penting berani aja. Nikah nggak berani, tapi membunuh orang berani karena alasan mendapatkan bidadari umpamanya. Menurut saya, ini orang agak beragama yang tidak benar. Kalau kita menjadi agama yang benar, yang wasati, ya kita ini tidak benci kepada siapapun di dalam dakwah kita. Karena orang yang benci itu pasti tidak adil. Jadi gimana kalau kita menumpas keburukan? Ya kita nggak benci karena sayang kepada orang itu biar tidak buruk. Jadi tidak ada kebencian. Makanya dibilang rahmatan lil alam, itu rahmat. Allah menciptakan keburukan, dihindarkan dari orang yang kita cintai. Seperti Sayyidina Umar setelah kekufurannya hilang, lalu beriman kepada Rasulullah, ia menjadi sahabat Rasul, tidak selamanya orang jadi musuhnya. Padahal dulu Sayyidina Umar yang mau membunuh Rasulullah SAW. Jadi kita kalau bisa mengaca seperti itu, tidak ada dendam dan tidak ada kebencian, tetapi adalah sayang. Persoalan pola, cara, itu adalah bagian dari strategi dan metode saja. Karena itu, ketika kita wasati dalam Islam, maka Islam menjadi sesuai dengan fitrah manusia. Kokoh di atas bangunan iman, Islam, dan ihsan. Prinsipnya adalah syuro, apa-apa kita selesaikan dengan dialogis, dengan kepala dingin. Kita tawasud, tidak ya kanan ke kiri, tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Orientasi adalah kepada apa? Kepada islahi, reformatif. Jadi orientasinya kepada solusi, bukan permusuhan. Selalu dinamis, ya, metodologis, bersikapnya adalah tawazun, dan musawah, kita egaliter, enggak menjadi orang yang otoriter, tetapi lebih pada egaliter. Itu cara-cara berislam yang baik. Jadi orang Islam yang baik pasti nyaman. Kalau di mana-mana bikin ruwet, itu pasti cara memahami Islam dan perilaku Islamnya itu tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan berkenaan dengan cara kita memahamkan agama dengan negara. Lanjut, slide berikutnya. Agar kita ini tidak salah kaprah. Islam dan sistem negara itu tidak ditentukan oleh Al-Quran modelnya seperti apa. Yang pasti adalah i'dilu, harus adil. Ya, tidak ada ketentuan apapun modelnya. Tetapi apapun modelnya harus diorientasikan kepada keadilan. Oleh karena itu,
Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultan menyebutnya al-imamatu mawdu'un li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya, bahwa kepemimpinan itu kita sepakati mawdu'atun. Pemimpinan nasional NKRI kita lakukan li khilafah kenabian, bukan khilafah dalam arti HTI ya. Bukan, khilafah kenabian. Khilafah kenabian itu apa? Misinya misi kenabian. Bukan khilafah dalam arti HTI membangun sistem negaranya. Bukan, tapi misi kenabian. Apa misi kenabian? Tauhid, rahmah, ramah, itu adalah misi kenabian. Membangun saling menolong, itu misi kenabian. Khilafatun nubuwah. Ya. Dua, apa misi kenabian? Fi harusati menjaga agama-agama, bukan hanya Islam, semua agama dilindungi. Ya, ketuhanan yang maha, semua pemeluk agama bebas menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tapi tidak boleh menistakan, ya, tidak boleh juga mendustakan, juga tidak boleh melakukan penghinaan terhadap agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu aduwwan bi. Tidak boleh kita memaki pada yang lain, menistakan yang lain tidak boleh. Fi harusati menjaga agama-agama, tetap silahkan pemeluk agama diberi kebebasan sebagaimana Rasulullah lakukan. Wa siyasati dunya, dan melakukan stabilitas sosial. Ya. Jadi ini mutawatir. Rasulullah lakukan sendiri adalah piagam Madinah, ya, piagam Madinah yang itu tidak pernah Rasulullah SAW itu melakukan diskriminasi pada agama lain. Slide berikutnya, prinsip bernegara dalam Islam harus yang pertama, slide berikutnya, innahum ummatun wahidatun min dunyas, adalah persatuan Indonesia. Maka yang mengancam persatuan itu menjadi musuh sebenarnya di agama kita, karena Nabi mengajarkan itu. Dan antara muslim non-muslim itu nggak ada bedanya dalam membela negara, termasuk tidak ada bedanya itu jadi pemimpin kita. Karena dari awal kita sampaikan kami sangat setuju, asalkan profesional, Polri dari agama apapun terserah. Yang penting memastikan mereka adalah menjaga keamanan, dapat melaksanakan dengan cara profesional. Karena di dalam piagam Madinah disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa insalimal mu'minul wahidun la yusallimu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah ala sawa, semuanya sama. Di dalam bernegara punya kesempatan yang sama, tergantung pada kualitas masing-masing. Nah, berikutnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minin madamu muharibin. Bahwa orang Yahudi, orang mukmin di dalam membela negara itu sama. Wa inna alaihim nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum. Jadi orang muslim juga membayar untuk pajak, membayar untuk zakat, membayar untuk membela negara. Begitu juga orang-orang Yahudi, orang muslim. Jadi pluralitas di dalam keagamaan kita itu adalah sudah digariskan oleh Rasulullah. Kalau dalam studinya Profesor Dr. Tahir Azhari ketika mengambil doktor di McGill University, begitu juga Profesor Dr. Ahmad Sukarja disertasinya ketika menulis di UIN menyebutkan yang paling dekat dengan negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah sistem negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia. Ini hasil studi disertasi. Nah, oleh karena itu yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah slide berikutnya, marilah kita mengikuti Rasulullah SAW untuk cinta tanah air. Rasulullah itu adalah cinta ke Madinah, cinta juga ke Mekah. Maka Rasulullah berdoa, Allah habib ilainal Madinah, kahubbina Makkah, ya Allah beri kami cinta kepada Madinah. Slide berikutnya, Mas Nurul. Slide berikutnya adalah, ya Allah, berikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana cintaku kepada Mekah. Bahkan Nabi mengatakan, wallahi innaka la habbu ardillahi ilallahi wa habbu ardillahi ilayya. Sungguh Mekah ini, ketika Nabi Muhammad SAW itu balik pada tahun ke-8 Fathu Makkah, bersumpah, wallahi innaka la habbu ardillahi ilallah wa habbu ardillahi ilayya. Ini Mekah adalah bumi yang dicintai oleh Allah dan bumi yang paling saya cintai. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu. Kalau tidak karena pendudukmu dulu, nah, Nabi kan terusir, akhrajuni minki, kami diusir saat hijrah itu, ma kharajtu. Saya tidak akan pergi, saking cintanya ke Mekah. Jadi cinta tanah air itu bagian dari keimanan itu. Karena Sayyidina Umar menyebut, laula hubbal watan la khurubal bilad, la khurubasu il bilad. Wa bihubbil watan ummiratil buldan, katanya Sayyidina Umar. Dengan tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara. Mau dikuasai siapapun terserah.
Mau dicompang-camping pun terserah, memang nggak cinta. Coba kalau Anda cinta, pasti sayang-sayang, bajunya umumnya Anda senengin. Pasti Anda rawat, Anda pasti lakukan perlindungan. Tapi kalau Anda tidak cinta, la khurubal. Kalau Anda cinta, ummiratil budad. Anda akan membangunnya, mengisi kemerdekaan dengan baik. Siapa itu tanah air? Al-watanul asli, al-Jurjani ya, wa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fi. Jadi negara yang dimana kita lahir, jadi pulang kampung itu adalah sunnah Nabi. Sunnah dalam arti perilaku Nabi, Nabi pulang kampung ke Mekah. Ya, yang dikira itu nggak ada dalilnya pulang kampung itu. Dan cinta halaman itu adalah bagian dari cinta negara, itu Nabi lakukan itu. Wal baladul ladzi huwa, kalau kita merantau ke Jakarta dan menjadi, itu adalah bagian dari tanah air kita, apalagi masih sama-sama Indonesia. Oleh karena itu cinta tanah air adalah pesan agama. Kalau diniatin dengan bagian dari taat kepada agama, setiap saat cinta kita kepada tanah air adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpahala itu kalau kita tahu niatnya, setiap saat bisa jadi pahala, bukan pada saat sholat atau berzakat saja. Tidur pun bisa dapat pahala kalau kita tahu ilmunya dan kita bisa meniatkan untuk kebaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.